Pasukan Amerika Serikat mengklaim telah melenyapkan hampir 2.000 target di Iran dan melumpuhkan serangan Teheran di udara dan laut. Konflik di Timur Tengah semakin meluas. Israel kembali melakukan serangan udara ke Beirut, Lebanon. Seorang remaja 18 tahun tewas diduga tertembak polisi saat tengah bermain tembak-tembakan berpeluru jeli di Makassar. Terpergok mencuri 2 labu siam, warga di Cianjur, Jawa Barat tewas setelah dianiaya penjaga kebun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin stok BBM dan LPG untuk Lebaran aman. Bahlil memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idul Fitri. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Kami kembali hadir melalui Kompas Malam di edisi hari ini ya, Rabu 4 Maret 2026. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made Militer Israel merilis video yang diklaim sebagai serangan ke sistem pertahanan udara Iran. Iran pun melancarkan serangan balasan. Israel mengklaim telah menghancurkan 300 peluncur rudal Iran. Israel meningkatkan serangan udara terhadap peluncur rudal Iran pada Selasa waktu setempat. Iran pun melancarkan serangan balasan Israel dan sejumlah negara di wilayah Teluk. Iran menembakkan puluhan rudal balistik ke Israel yang memicu sirine serangan udara di seluruh negara itu. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat merilis rekaman soal kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat menembak rentetan rudal ke sejumlah target di Iran pada Selasa waktu setempat. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyebut kapal-kapal perang tersebut mengirimkan tembakan rudal tanpa henti dari perairan kawasan. Rekaman menunjukkan peluncuran rudal dari laut sebagai bagian dari operasi militer. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM Laksamana Brad Cooper mengklaim pasukan Amerika telah melenyapkan hampir 2.000 target di Iran. Amerika Serikat juga mengklaim telah melumpuhkan serangan Teheran di udara dan laut. Amerika juga mencatat Iran
telah meluncurkan hingga 2.500 amunisi sebagai balasan dan menuduh Teheran menargetkan warga sipil. Now we're less than 100 hours into this operation, and we've already struck nearly 2,000 targets with more than 2,000 munitions. We have severely degraded Iran's air defenses and destroyed hundreds of Iran's ballistic missiles, launchers, and drones. Now, in retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. To be clear, Iran is indiscriminately targeting civilians. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman visual satelit menunjukkan rudal yang menghantam basis drone Iran pada hari Selasa lalu. Melalui media sosial X, CENTCOM menyatakan drone Iran ini telah menjadi ancaman di Timur Tengah selama bertahun-tahun dan tak bisa lagi ditoleransi. Namun, Komando Pusat Amerika Serikat tak mengungkap tanggal dan lokasi pasti rekaman visual satelit tersebut. Bandara Mehrabad di Iran menjadi salah satu sasaran serangan Israel pada Selasa waktu setempat. Video yang dilansir situs berita Fiori ini menunjukkan kepulan asap di sekitar bandara. Ledakan akibat serangan Israel ini juga melukai sejumlah orang dan merusak kendaraan. Otoritas Iran kepada situs berita Al Jazeera, serangan tak merusak landasan pacu. Sementara itu, serangan rudal Iran ke Israel menyasar sejumlah titik di Israel. Petugas memadamkan kendaraan yang hangus terbakar di Israel Tengah setelah serangan rudal dari Iran pada Selasa waktu setempat. Layanan penyelamatan Israel mengatakan setidaknya 11 orang tewas sejak hari Minggu. Iran membalas serangan Israel dan negara-negara Teluk dengan menargetkan objek penting produksi minyak dan gas alam dunia. Saudara, konflik di Timur Tengah semakin meluas hingga ke Lebanon. Israel kembali melakukan serangan udara ke Beirut, Lebanon. Militer Israel merilis video serangan ke kota Beirut pada Rabu waktu setempat. Israel mengklaim jika serangan ini menargetkan fasilitas penyimpanan senjata bawah tanah milik Hizbullah. 50 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 300 orang terluka. Konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat belum mereda. Potensi perang yang berkepanjangan berdampak pada ekonomi dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai mengalihkan sebagian impor minyak mentah, BBM, dan LPG dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour. Situasi Timur Tengah kian mencekam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut perang ini bisa berlangsung berkepanjangan hingga lebih dari 4 pekan. Kondisi ini membuat dunia ketar-ketir, apalagi setelah jalur ekonomi dunia di Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Ancaman krisis energi menghantui dunia, tak terkecuali Indonesia. Indonesia menyiapkan sejumlah antisipasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang, pemerintah mengalihkan impor minyak mentah, BBM, dan LPG dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Bahlil juga memastikan cadangan BBM nasional masih aman dan mencukupi untuk kebutuhan 20 hari ke depan, bahkan sampai Lebaran. Untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita, itu maksimal di angka 25-26 hari. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa juga memastikan kesiapan anggaran di tengah naiknya harga minyak dunia imbas perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak udah naik mendekati 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Berarti tidak ada kekhawatiran dari Anda, Pak? Nggak, kita bisa adjust, kita bisa atur. 20 hari itu kalau nggak ada supply sama sekali baru berantakan, tapi biasanya nggak seperti itu. Kita pasti bisa dapat supply tapi harganya lebih tinggi. Kepala Center of Wood Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talatov, menyebut dampak Perang Timur Tengah yang berkepanjangan berpotensi membuat Indonesia terancam kesulitan mendapatkan pasokan minyak, dikarenakan negara-negara lain yang turut berebut stok minyak yang terbatas di pasar global. Selain adanya resiko harganya melonjak tinggi, kedua, belum tentu kita bisa mendapatkan pasokan, gitu. Karena pertama, kita harus mencari dari negara lain ya. Salah satu yang paling memungkinkan adalah dari Amerika, karena pemerintah juga sudah melakukan kerjasama bilateral. Yang kedua, negara-negara lain tentu juga akan berebut. Jadi bukan hanya Indonesia yang mengalami kegentingan terhadap pasokan energi, tetapi juga negara-negara besar lain seperti Tiongkok dan juga India. Nah, itu artinya kita memang dalam situasi yang saling memperebutkan pasokan yang terbatas dari Mas. Iran menutup Selat Hormuz sejak Sabtu 28 Februari 2026 sebagai aksi balasan Iran atas serangan militer gabungan AS Israel. Penutupan Selat Hormuz sontak mengguncang pasar energi global, sebab selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini selama ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal dampak yang bisa terjadi pada Indonesia jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, kita sudah bersama dengan Kishino Bawono, pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, dan juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, CORE, Muhammad Faisal. Selamat malam Mas Faisal, Mas Dino, apa kabar? Malam. Baik, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah, saya ke Mas Faisal terlebih dahulu. Mas, ini perang membuat ekonomi bergejolak yang paling telak bisa memukul Indonesia. Apa sudah terlihat dampaknya saat ini? Di Indonesia sendiri belum ya, tapi di global sudah mulai kelihatan. Sekarang kalau kita lihat Brent crude oil itu harganya sudah menyentuh di atas $80 per barrel, sebagaimana yang kita prediksi sebelumnya kalau perang Iran pecah ya. Dan kalau Selat Hormuz itu ditutup, yang mana sekarang sudah ditutup, ini akan terus creeping up sampai tembus $100 per barrel. Nah, jadi di global Brent crude sudah sampai ke situ. WTI 74 itu juga sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa minggu yang lalu, masih di 60 ya. Dan ini sudah pasti karena masih panas ya, jadi akan terus meningkat harganya. Dan tadi sudah disampaikan juga sebetulnya hints oleh Pak Purbaya dalam klip tadi ya, bahwa sebetulnya walaupun bisa di manage, tapi disebut angka di situ sampai $92 per barrel. Jadi artinya kalau dia nanti tembus $100 itu sebetulnya sudah di luar ekspektasi daripada pemerintah untuk bisa meredam dampaknya terhadap kenaikan harga BBM terutama yang disubsidi. Nah, jadi itu yang dampak terdekat yang akan kelihatan ke depan. Saya pikir pemerintah akan untuk tidak menaikkan itu sebelum Lebaran, tapi setelah Lebaran itu jadi nanti pertanyaannya. Karena ini sepertinya kan perangnya akan cukup panjang. Ya, selain harga minyak dunia yang pasti akan mengalami kenaikan, komoditas apa yang paling terpengaruh hingga efeknya terasa di dompet warga? Setiap kali ada kenaikan harga minyak, itu akan memicu inflasi kepada harga barang-barang dan jasa yang lain. Satu sudah pasti, biaya transportasi akan meningkat, biaya logistik akan meningkat, maka biasanya harga bahan pangan itu akan meningkat karena menggunakan tentu saja BBM itu untuk distribusi dan transportasinya. Kita bisa lihat itu pola itu selalu terjadi di mana sepertinya seperti ketika ada kenaikan harga BBM bersubsidi di tahun-tahun sebelumnya dan juga pada momen Ramadan dan Lebaran. Nah, jadi itu yang dan sekarang kalau dia berkelindan dengan momen menjelang Lebaran, ini ada dua faktor yang mendorong inflasi. Baik dari sisi momen Lebaran sendiri dan juga dari potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan jangan lupa juga yang non subsidi ya. Non subsidi itu lebih sedikit tapi dia floating. Jadi dia tidak menunggu keputusan pemerintah, biasanya akan disesuaikan harganya oleh Pertamina. Ya, akan disesuaikan dengan harga minyak dunia saat ini. Nah, saya ke Mas Nino. Mas Nino, ini sudah ada dampak-dampak yang
mengancam masyarakat begitu ya. Intinya warga harus berhati-hati dengan ekonomi yang akan tinggi begitu. Nah, ini sampai sekarang tahapan memediasi belum juga ada tanggapan baik dari Amerika Serikat ataupun juga dari Iran. Bagaimana Indonesia harusnya bersikap? Oke, saya mulai dengan tawaran Indonesia untuk memediasi ini ya. Sepengetahuan saya melalui perwakilan diplomatisnya di Indonesia, pemerintah Iran itu sudah menolak tawaran dari pemerintah Indonesia untuk memediasi. Gitu ya. Dan Amerika sendiri sebagai salah satu negara superpower, negara dominan di dunia ini, jarang sekali dia mau untuk dimediasi oleh negara-negara ketika dia merasa tidak butuh. Dan kondisinya sekarang, Amerika Serikat merasa tidak butuh, Iran merasa bahwa ini belum saatnya untuk negosiasi. Jadi, bagaimana Indonesia seharusnya bersikap? Maka saya jawabannya adalah Indonesia harus sadar diri bahwa posisi Indonesia, postur Indonesia di level internasional itu bukanlah sebagai negara yang paling influensial, yang paling didengarkan oleh negara-negara lain. Apalagi kemudian kalau kita melihat bahwa Indonesia barusan ikut di Board of Peace gitu ya, sebagai mediator kita harus dipercaya oleh dua pihak. Masalahnya Iran kemudian bisa saja melihat bahwa Indonesia ketika masuk Board of Peace, Indonesia ada di camp atau di kelompok yang sejalan dengan pemikiran Amerika Serikat dan Israel. Jadi netralitas Indonesia kemudian dipertanyakan. Ya, lantas sebenarnya siapa Mas tokoh sentral yang bisa menengahi konflik ini sebenarnya? Kalau Indonesia masih belum bisa dianggap untuk bisa memberikan ruang berdialog ataupun juga menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Yang biasanya sering dipakai sebagai mediator antara tiga negara ini gitu ya adalah negara-negara Timur Tengah lainnya. Yang paling sering ada kemudian Qatar, negara-negara Teluk seperti Qatar gitu ya. Jadi Indonesia pun juga belum bisa mendekati kedua belah pihak untuk menjadi pihak yang paling dipercaya. Jadi sementara harapan kita mungkin sebagai negara yang kurang didengarkan, kita harus mendekat ke negara-negara yang lebih didengarkan, kita harus mengamplifikasi suara kita sebagai negara yang relatif kecil gitu. Oke. Nah, tapi kalau melihat dari konflik yang terjadi, seberapa kompleks konflik Amerika Serikat dan Iran, apakah bisa Indonesia sendirian tampil jadi penengah? Oke, jawaban singkatnya tidak bisa. Saya skeptis kalau Indonesia bisa tampil sendirian, gitu ya. Bagaimana saya memandang itu, kompleksitas ini sebetulnya perang ini dimotivasi, saya melihatnya sebagai pengamat, lebih dari kepentingan domestik mereka sendiri. Di Israel, mengapa mereka membutuhkan perang ini? Perdana Menteri Netanyahu, menurut laporan dari Haaretz, media lokal di sana, dia butuh dukungan suara dari publik Israel, lagi-lagi untuk pemilu ke depannya. Dia butuh dukungan publik, karena apa? Kalau dia tidak menjabat sebagai Perdana Menteri, dia punya kasus korupsi yang menunggu dia untuk dipenjarakan atau untuk diproses lebih lanjut gitu ya. Di Amerika Serikat sendiri permasalahan domestik yang sedang melanda Presiden Trump adalah kasus Jeffrey Epstein. Ini saya rasa beliau membutuhkan distraksi yang sangat besar sehingga kasus Jeffrey Epstein ini tidak lagi dibahas dalam publik Amerika Serikat. Karena dari yang saya baca akhir-akhir ini gitu ya, beberapa waktu terakhir ini, kasus Jeffrey Epstein ini nampaknya kesimpulannya makin mengarah bahwa ada kedekatan antara Jeffrey Epstein dan Donald Trump, serta ada dugaan bahwa Departemen Kehakiman dan aparaturnya itu berupaya menutupi kedekatan antara Jeffrey Epstein dan Donald Trump. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa hingga saat ini memfasilitasi dialog agar situasi kembali kondusif, kalau Indonesia sendiri itu jelas tidak bisa. Tapi apa effort terbesar Indonesia yang bisa dilakukan dalam konflik ini? Oke, kalau ditanyakan effort Indonesia, apa yang bisa Indonesia lakukan, saya mungkin bagi menjadi dua. Di level domestik, apa yang Indonesia lakukan adalah tentu bersiap-siap dengan segala kemungkinan perburukan dari konflik ini. Misalkan seperti yang tadi sudah diungkapkan adalah kenaikan harga minyak, yang itu kemungkinan akan berdampak lebih besar karena kita sedang mendekati masa di mana dinamika orang Indonesia sedang tinggi dengan momen Lebaran, gitu ya. Itu harus dipersiapkan. Juga kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia yang ada di wilayah yang konflik ini di Timur Tengah, di Teluk Arab. Di sisi lain, di level internasional, apa yang Indonesia lakukan? Indonesia bisa kembali mengamplifikasi suaranya dengan negara-negara yang sepaham.
Misal seperti Spanyol, misal seperti negara-negara yang ingin mengungkapkan bahwa jangan meninggalkan hukum internasional. Indonesia itu adalah negara yang sampai pada titik beberapa waktu lalu selalu menekankan bahwa pentingnya tatanan global, pentingnya hukum internasional, pentingnya norma internasional, termasuk norma mengenai hak asasi dan self-determination. Di sini Indonesia nampaknya harus mengesankan bahwa ya, kita akan mengedepankan norma-norma itu lagi, kita mendekatkan diri dengan negara-negara yang sepemahaman dan seide dengan prioritas kita. Oke, saya kembali ke Mas Faisal. Mas Faisal, ini dampak sudah ada di depan mata, sementara perang belum tahu kapan berakhirnya. Instrumen seperti apa yang harus disiapkan oleh pemerintah? Ya, pertama tadi mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi di dalam negeri. Nah, yang paling dekat tadi adalah bagaimana mengatasi tekanan terhadap harga minyak ya di dalam negeri. Karena ini sebetulnya agak trikinya karena memilih antara siapa yang menanggung, apakah APBN pemerintah ataukah masyarakat dengan kenaikan harga minyak ya. Nah, dengan kenaikan harga BBM terutama yang bersubsidi. Nah, jadi mencari solusi balance di antara kedua ini yang agak tricky. Karena kalau kita lihat dari sisi APBN sendiri, kita ruangnya makin kecil. Terus terang di tahun 2026 kemarin APBN kita di bulan Januari rilis sudah defisit 2 kali lebih besar defisitnya dibandingkan dengan tahun yang lalu ya. Jadi sudah makin kecil. Kalau kemudian itu ditambah lagi dengan peningkatan subsidi untuk energi, untuk BBM, nah ini akan bertambah lagi defisitnya. Nah, jadi menurut saya beberapa solusi yang harus dipikirkan oleh pemerintah selain tadi menjaga stoknya aman setidaknya sampai Lebaran ya, juga menjaga dari sisi harga BBM bersubsidi buat masyarakat supaya tidak makin tertekan. Nah, beberapa opsi yang dilakukan sebetulnya yang satu pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang diprioritaskan pada masyarakat yang rentan saja, penggunaan yang untuk roda 2 untuk publik transportasi, sehingga dengan begitu maka peningkatan biaya untuk subsidi itu bisa ditekan dari sisi APBN. Masyarakat juga tidak semuanya secara massal itu menghadapi kenaikan harga BBM yang terutama itu yang tidak disubsidi saja. Nah, itu beberapa di antara yang diusahakan solusi tersebut dalam jangka pendek menurut saya. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, pengamat hubungan internasional Universitas Parayangan, Mas Kisino Bawono, dan kemudian juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR, Muhammad Faisal. Terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Malam. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai seorang remaja 18 tahun tewas diduga tertembak polisi saat tengah bermain tembak-tembakan berpeluru jeli di Makassar. Terpergok mencuri 2 labu siam, seorang warga di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat tewas setelah dianiaya penjaga kebun. Diduga labu ini dicuri oleh korban untuk makan buka puasa. Gara-gara 2 buah labu siam ini, nyawa seorang pria di Cianjur, Jawa Barat melayang. 2 buah labu siam ini tadinya dicuri oleh seorang pria dari sebuah kebun. Namun, aksi pencurian labu siam ini ternyata terpergok oleh penjaga kebun. Kesal karena kebunnya kerap dicuri, ia pun kemudian menganiaya korban hingga korban terluka. Korban yang tak segera berobat pasca penganiayaan kemudian mengeluh sakit di kepala. Korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi telah memeriksa penjaga kebun. Korban ini ketahuan, kemudian lari, kemudian dikejar oleh pelaku sampai di depan rumah korban, dan akhirnya dapat hingga terjadi pemukulan. Berdasarkan keterangan pelaku, sudah 3 kali
3 kali dengan dari yang kemarin hari Sabtu. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab utama kematian korban. Apakah benar karena penganiayaan atau karena penyakit? Angga Riyadi, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat. Kita ke informasi lain, saudara, seorang remaja 18 tahun tewas diduga karena tertembak anggota Polsek Panakukang. Insiden terjadi saat korban tengah bermain tembak-tembakan berpeluru jeli di Jalan Todopuli, Makassar. Sungguh naas nasib remaja 18 tahun Betran Eka Prasetyo. Ia tewas diduga karena ditembak anggota Polsek Panakukang. Korban tewas saat bermain perang-perangan dengan senapan berpeluru jeli di Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Makassar pada Minggu 1 Maret. Permainan itu lantas hendak dibubarkan polisi. Ibtu N yang keluar dari mobil membubarkan kerumunan dengan tembakan peringatan ke atas dan menangkap korban. Pihak keluarga mendapat informasi korban meninggal di rumah sakit dengan luka tembak di bagian belakang. Keluarga minta polisi mengusut tuntas karena selain luka tembak, korban juga mengalami luka lebam di bagian pipi. Saya lihat anakku itu, mukanya itu bengkak semua anakku. Terus itu di belakangnya itu, di kepalanya itu darah. Jadi saya bilang, kenapa anakku bisa begini? Saya bilang, terus kecil anakku umur 18 tahun. Kenapa harus pakai pistol? Di piting aja itu anakku sudah tidak berdaya. Saya bilang begitu. Ini kan bukan itu, anakku bukan teroris, bukan rampok. Kenapa sampai segitu-gitunya anakku dibikin? Baru ternyata yang saya lihat itu kan saya tidak berani Pak buka itu videonya anakku. Yang saya dengar orang anakku katanya diseret-seret. Katanya diseret, dipukul. Kapolres Tabes Makassar menyebut anggota Polri yang diduga menembak korban telah diperiksa Propam dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari penelusuran diketahui, pistol tak sengaja meletus saat Ibtu N berusaha mengendalikan korban yang meronta saat ditangkap. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si veteran tadi. Kemudian veteran berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Dalam tahap penyidikan di tindak pidana umumnya, sudah kami naikkan sidik perkaranya, dan yang bersangkutan Ibtu N sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim, menyatakan ikut memantau soal ada tidaknya pelanggaran prosedur dalam kasus tewasnya remaja yang diduga tak sengaja tertembak senjata polisi. Kami belum bisa menilai apakah ini ada pelanggaran SOP atau tidak, sementara fakta-fakta yang akan kita mintakan klarifikasi dan sekaligus dilakukan pendalaman itu yang akan menentukan sebenarnya ada peristiwa apa sampai diduga penembakan ataupun disengaja ataupun tidak. Itu yang kedua, tentu penting fakta dari hasil visum ataupun adanya autopsi nantinya, apa yang sebenarnya fakta di dalam tubuh almarhum, apakah memang ada bekas luka senjata api. Tapi sejauh yang kita dapatkan sementara dari penjelasan dari pihak Polres Tabes, tidak sengaja. Apakah memang benar tidak sengaja? Jenazah korban Betran Eka Prasetyo sudah dimakamkan keluarga. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk membahas kasus tewasnya remaja di Makassar akibat tak sengaja tertembak polisi, bersama kami sudah bergabung Kapolres Tabes Makassar Kombes Arya Perdana. Selamat malam Pak Kapolres. Ya Pak, ini kan Ibtu N sudah ditetapkan menjadi tersangka, tapi kami ingin kilas balik. Seperti apa sebenarnya kronologi saat itu hingga remaja usia 18 tahun bernama Betran ini tewas tertembak?
Sebelum saya menjelaskan, tentu pertama saya berduka cita atas meninggalnya Gibran ini. Itu kami dari kepolisian akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengusut dekat. Terkait dengan kronologis, jadi memang pada hari itu ini sedang dilaksanakan tugas patroli di hari itu, kemudian mendapatkan berita di HT gitu bahwa ada anak-anak yang berkumpul melakukan perangan dengan senapan Omega, dan kebetulan juga dilaporkan meresahkan masyarakat sekitar, sehingga IPTN yang pada saat itu kembali ke rumah lalu membelokkan ini di luar jalur gitu ya, dan menuju ke tempat yang dimaksud untuk menghentikan tindakan dari sekelompok remaja tersebut yang sedang bermain pistol-pistol. Nah, ketika di TKP memang terlihat ada tindakan-tindakan dari pelajar tersebut yang mengganggu ketertiban masyarakat. Ada masyarakat yang lewat juga yang terganggu aktivitasnya, sehingga ketika IPTN tiba lalu langsung menangkap yang bersangkutan, itu almarhum Gibran, dan memberikan tindakan peringatan untuk membubarkan kerumunan massa yang ada di situ. Ya. Baik, tapi sebenarnya seperti apa SOP dalam penggunaan senjata api, terutama untuk membubarkan kerumunan yang diduga mengganggu kenyamanan masyarakat? Ya, kalau untuk penggunaan senjata sebenarnya digunakan ketika dalam keadaan terpaksa untuk membela diri. Dalam masyarakat lainnya mungkin akan berdampak pada penganiayaan dirinya ataupun orang lain. Dan juga sebenarnya ada peluru kosong harus tersimpan di senjata yang digunakan untuk membubarkan atau memberikan peringatan apabila memang sudah mentarget salah satu tersangka. Ini prosedurnya begitu ya. Tapi ini memang kelalaian dari anggota kami tindakan lalu tindakan peringatan, dan ketika melakukan penangkapan terhadap almarhum itu pistol yang memang sedang dipegang itu ternyata jarinya masih tersangkut di pelapuk, dan ketika meronta itu tertekan begitu. Memang tidak ada niatan untuk melakukan penembakan, tetapi itulah kelalaian yang dilakukan oleh anggota. Baik, ada kelalaian di sini. Selain telah diproses secara hukum, kapan IPTN ini akan menjalani sidang etiknya juga, Pak? Jadi sementara ini memang kami fokus pada penanganan kasus hukumnya dulu. Karena sidang etik itu nanti akan menunggu proses hukum yang berlangsung. Nah, saat ini kami sedang melakukan tindakan kepada yang bersangkutan, sudah naik sidik dan sudah penetapan tersangka, saksi-saksi juga sudah diperiksa, dan barang bukti CCTV kami menunggu hasil otopsi juga untuk melakukan tindakan berikutnya. Baik, singkat saja Pak Arya, ini jadi langkah untuk mencegah agar kejadian serupa tidak berulang seperti apa? Ya, jadi kami tetap melakukan patroli kepada masyarakat yang ada di sekitar Makassar, itu tidak melakukan tindakan-tindakan perang-perangan dengan senjata Omega ini, karena memang selain mengganggu ketertiban masyarakat, itu juga mengganggu masyarakat yang lewat di sekitar situ, karena ini akan bersinggungan gitu. Kadang-kadang hanya karena kena pelurunya lalu menjadi tawuran dan akan menimbulkan luka. Bahkan kemarin juga sudah ada yang terkena mata dan luka gitu. Nah, ini kami mengimbau kepada semua untuk tindakan yang kontraproduktif atau negatif, dan kami minta kepada seluruh masyarakat juga untuk memantau kasus yang sedang kami tangani ini. Silakan dikontak apapun. Kami terbuka dan tidak menutupi apapun, silakan dipantau. Baik, patroli rutin akan dilakukan. Sementara itu terkait kasus ini, masyarakat diajak untuk mengawal bersama agar keadilan tetap diutamakan. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin bahwa stok BBM dan LPG untuk Lebaran aman. Bahlil memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idul Fitri.
Saudara, hingga saat ini kepulangan jemaah umroh masih tertahan. Dampak dari penerbangan sejumlah maskapai tertunda, bahkan dibatalkan akibat perang di Timur Tengah. Berdasarkan data Sistem Pengelolaan Umroh dan Haji Khusus atau Siskopatuh, ada lebih dari 58.000 jemaah umroh Indonesia yang masih berada di Arab Saudi. Asosiasi Haji dan Umroh memastikan semua jemaah aman di hotel sembari menunggu mekanisme pemulangan. Hari ini mereka yang tertahan ya semua kebanyakan stay di Jeddah ya, menunggu kepastian penerbangan dari masing-masing maskapai terkait ya, menunggu regulasi atau pengumuman ya. Terus bagi upaya yang dilakukan juga hari ini tadi kita di asosiasi sedang Tertundanya kepulangan jemaah umroh Indonesia di Arab Saudi akibat dampak perang di Timur Tengah memicu kekhawatiran keluarga jemaah umroh di tanah air. Unggahan media sosial Kompas TV 3 hari lalu dibanjiri beragam komentar netizen yang cemas hingga mendoakan keselamatan jemaah umroh. Bahkan ada pula jemaah yang mengaku tertahan di Arab Saudi tengah menunggu kepastian jadwal kepulangannya ke Indonesia. Dalam unggahan Instagram Kompas TV, salah satu komentar datang dari akun media sosial Dia 171 Ta. Di kolom komentar 3 hari lalu ia menulis, suami saya dan jemaah masih menunggu kepastian di hotel transit Jeddah, Pak. Semoga segera aman. Harusnya tadi malam terbang pakai MH. Komentar berikutnya dari akun bernama JJ Jelita. Ia menulis, saya dan ibu saya masih menunggu di hotel dekat airport Jeddah. Belum ada kepastian pemberangkatan. Hotline KJRI Jeddah sudah saya hubungi, juga tidak ada respons. Bentuk kehadiran pemerintah itu seperti apa ya? Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tengah bernegosiasi dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai penerbangan untuk memulangkan jemaah umroh. Dari sekitar 50.000 orang jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi, 7.500 orang telah dijadwalkan pulang dalam waktu dekat. Kalau eskalasi terus meningkat, Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi juga dengan Garuda. Kemarin sudah disampaikan ke kami ketika ada pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya Garuda akan men-standby-kan 2 pesawatnya untuk mengangkut jamaah kita atau warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah kalau eskalasinya meningkat. Tentu kita tidak berharap eskalasi meningkat, mudah-mudahan dalam waktu dekat eskalasi justru bisa menurun atau deeskalasi. Sejumlah informasi masih akan kami hadirkan di Kompas Malam. Tetaplah bersama kami. Militer Israel merilis video yang diklaim sebagai serangan ke sistem pertahanan udara Iran. Iran pun melancarkan serangan balasan. Israel mengklaim telah menghancurkan 300 peluncur rudal Iran. Israel meningkatkan serangan udara terhadap peluncur rudal Iran pada Selasa waktu setempat. Iran pun melancarkan serangan balas Israel dan sejumlah negara di wilayah Teluk. Bandara Mehrabat di Iran menjadi salah satu sasaran serangan Israel pada Selasa waktu setempat. Video yang dilansir situs berita Fiori menunjukkan kepulan asap di sekitar bandara. Ledakan akibat serangan Israel juga melukai sejumlah orang dan merusak kendaraan. Otoritas Iran kepada situs berita Al Jazeera menyebut serangan tak merusak landasan pacu. Informasi usai jeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjamin stok BBM dan LPG untuk Lebaran aman. Saudara, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjamin stok BBM dan LPG aman untuk Lebaran. Bahlil memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Bahlil menyatakan meski ada gejolak harga minyak global akibat perang Amerika Israel dengan Iran, namun harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Sementara harga BBM non-subsidi sesuai ketentuan akan mengikuti mekanisme pasar.
Saya nanti BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG. Jadi nggak perlu ada keraguan sekalipun memang ada terjadi dinamika global di Iran dan Israel. Harga untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa. Sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran. Ya, tetap. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda